Krisis itu pasti datang. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi sejarah membuktikan dia selalu kembali. Kadang lewat resesi ekonomi, kadang lewat inflasi yang diam-diam menggerus tabungan kita. Banyak orang kehilangan aset, kehilangan bisnis, bahkan rasa aman. Tapi ingat, kerugian itu bukan takdir. Kita bisa memilih untuk melindungi diri dan menaruh uang kita di tempat yang tetap bertahan apapun yang terjadi. Saat krisis, pasar saham bisa jatuh puluhan persen hanya dalam hitungan minggu. Nilai mata uang yang kita simpan bertahun-tahun bisa terkikis inflasi sampai tak terasa nilainya. Bisnis-bisnis besar yang dulu terlihat tak tergoyahkan, tiba-tiba terpaksa menutup pintu. Dan yang paling berat, bukan sekadar kerugian materi, tapi hilangnya rasa aman, rasa cemas yang muncul setiap kali membuka berita, rasa takut kalau besok kondisi akan semakin memburuk. Itulah kenyataan pahit yang dihadapi banyak orang saat badai ekonomi datang. Banyak orang kehilangan aset yang mereka bangun seumur hidup. Harga saham yang dulu terlihat menjanjikan, tiba-tiba terjun bebas. Bisnis yang mereka perjuangkan siang malam, satu persatu gulung tikar. Tabungan yang disimpan bertahun-tahun, pelan-pelan terkikis inflasi, sampai nilainya nyaris tak berarti. Dan di tengah semua itu, rasa cemas mulai menguasai, membuat kita bertanya, kalau krisis datang lagi, apa saya siap menghadapinya? Di tengah semua ketidakpastian, ada satu aset yang diam-diam tetap berdiri kokoh, tanah. Dia tidak terpengaruh gejolak pasar saham, tidak tergerus inflasi seperti tabungan, dan tidak bisa hilang begitu saja. Tanah bukan cuma sekadar properti. Ia adalah sumber daya yang terbatas, nyata, dan selalu dibutuhkan. Dari dulu sampai sekarang, manusia selalu butuh tanah untuk tempat tinggal, untuk menanam pangan, untuk membangun masa depan. Dan selama kebutuhan itu ada, nilainya akan terus hidup. Tanah adalah aset yang terbukti tahan krisis. Saat pasar saham jatuh, nilai lahan, terutama lahan pertanian, tetap stabil, bahkan bisa naik. Tahun 2008, ketika bursa saham hancur, harga lahan pertanian justru naik hampir 30%. Tanah juga menjadi pelindung alami dari inflasi. Ketika harga-harga kebutuhan naik, hasil pertanian ikut naik, dan otomatis nilai tanah yang menghasilkan itu juga meningkat. Lebih dari itu, tanah memberikan pendapatan ganda. Bukan hanya bertambah nilainya dari tahun ke tahun, tapi juga menghasilkan uang dari sewa atau hasil panen. Sementara kamu tidur, tanah bekerja untukmu, memberi hasil tanpa henti. Itulah kenapa investor besar, dari petani lokal sampai miliarder dunia, memegang tanah sebagai aset inti mereka. Bayangkan, saat semua orang panik menjual asetnya, kamu duduk tenang. Teleponmu tidak berdering karena margin call, dan kamu tidak terpaksa menjual rugi. Di luar sana, harga terus berfluktuasi, tapi lahanmu tetap bekerja. Setiap musim panen, dia memberi hasil. Nilainya tetap terjaga, bahkan perlahan bertambah. Dan yang terpenting, kamu punya kendali penuh. Tidak ada bank, tidak ada pasar, tidak ada pihak manapun yang bisa menghapus nilai tanahmu dalam semalam. Kalau mau aman di krisis, peganglah sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Pegang tanah. Bukan sekadar tempat berpijak, tanah adalah sumber kekuatan, keamanan, dan keberlanjutan. Di dunia yang selalu berubah, di mana pasar bisa jatuh, uang bisa tergerus, dan tren bisa berganti, tanah akan selalu punya nilai. Karena selama manusia hidup, kita akan selalu membutuhkannya. Jadi, mulailah berpikir seperti para investor bijak. Miliki aset yang bisa melindungi masa depanmu,